Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini temanmu? Tidak ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita bisa belajar dengan baik pada hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, walaupun pada minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas ya. Ya. Untuk apa? Mengukur unsur-unsur cuaca dan iklim sesuai dengan LK yang sudah Ibu berikan. Sudah dilaksanakan? Sudah. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian cuaca dan iklim. Mungkin masih ada yang ingat? Ya, saya, Bu. Ya, Alfi? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat yang berlangsung pada suatu saat. Sedangkan iklim adalah rata-rata keadaan udara yang berlangsung lama dan meliputi wilayah yang lebih luas. Ya, bagus Alfi, ternyata kamu masih ingat. Kemudian ada yang masih ingat juga tentang apa saja unsur-unsur dari cuaca dan iklim itu. Saya, Bu. Iya, Manda. Jadi unsur-unsurnya itu ada angin, hujan, suhu, kelembapan udara, dan tekanan udara. Bagus, Manda. Jadi materi kita hari ini adalah tentang pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi dari unsur-unsur cuaca tersebut. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Mungkin ada yang punya komentar tentang gambar di depan tadi. Saya, Bu. Iya, silakan. Bermain layang-layang di tepi pantai. Oh ya, bagus. Saya, Bu. Ya, silakan. Mataharinya bersinar cerah dan anginnya bertiup kencang. Saya, Bu. Suasananya menyenangkan, siang hari dan angin berembus dengan sepoi. Wah, jadi pengen ke pantai nih. Suka bermain layang-layang ya. Kira-kira apa ya faktor yang mendukung kita bisa bermain layang-layang tadi? Saya, Bu. Iya, Afni. Faktor pendukungnya adalah cuaca. Kenapa kok cuacanya? Karena angin yang berembus kencang dan matahari yang bersinar terang membuat layang-layang bisa terbang. Coba kalau hujan, pasti layang-layang tidak bisa diterbangkan. Bagus, Afni. Baiklah anak-anak, mungkin ada di antara kalian yang pernah bermain ke tepi pantai atau ke gunung? Coba anak-anak dibiasakan kalau ingin menyampaikan pendapat, angkat tangan. Ayo, coba Raffi. Mungkin ada, kamu tahu perbedaan suhu antara di tepi pantai sama di gunung? Ada, Bu. Di gunung suhu lebih dingin daripada di lingkungan kita. Kenapa kok suhunya lebih dingin? Iya, Bu, karena di gunung daerahnya lebih tinggi daripada di daerah kita. Lalu anak-anak bagaimana dengan kondisi suhu di tepi pantai? Ya, Raffi, lagi silakan. Di pantai daerahnya lebih panas, tetapi anginnya lebih kencang daripada di lingkungan kita. Suhu di gunung memang lebih dingin daripada suhu di tepi pantai, itu disebabkan karena ketinggiannya. Angin juga menjadi salah satu penyebab dari kondisi cuaca. Mungkin ada yang lain selain suhu dan angin? Ada, Bu. Ya, Steffi. Hujan gerimis. Memang jadi seperti hujan gerimis, angin, panas, atau dingin itu merupakan salah satu unsur-unsur cuaca yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita atau bisa dengan misalnya dengan kulit kita. Jadi suhu itu kita rasakan dengan kulit. Bagus, ternyata kalian sudah memahami tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Dari pengalaman kalian tadi, maka pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang mengukur bagaimana unsur-unsur cuaca dan interpretasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan tentang unsur-unsur cuaca dan interpretasi cuaca itu sangat penting karena itu merupakan salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kehidupan sehari-hari pun
unsur-unsur cuaca tadi sangat berperan dalam kehidupan manusia, seperti misalnya bagaimana manusia membangun rumah, bagaimana manusia berpakaian, kemudian bagaimana manusia misalnya akan pergi mencari ikan. Itu semuanya tergantung pada cuaca dan iklim setempat. Hari ini kita akan melakukan pengukuran unsur-unsur cuaca, kemudian melakukan diskusi kelompok untuk pengolahan data cuaca tadi, kemudian menginterpretasikan dan mempresentasikan hasil interpretasi kalian tadi. Dan mari kita perhatikan film berikut ini. Fenomena apakah yang terdapat dalam video tersebut? Saya, Bu. Iya, silakan Esa. Keadaan cuaca dan iklim. Kira-kira unsur cuaca dan iklim apa saja yang terdapat dalam video tadi? Saya, Bu. Cuaca panas pada daerah padang pasir, suhu dingin pada daerah bersalju, dan di suatu wilayah dilanda angin topan. Apalagi yang lainnya? Saya, Bu, ada hujan lebat dan hujan gerimis di pegunungan. Dari pengamatan film tadi, adakah yang belum kalian pahami tentang metode dan alat ukur yang bisa dipakai untuk mengolah data dan menginterpretasi kondisi cuaca pada saat ini? Ada, Bu. Ya, Nia. Bagaimana cara mengukur kecepatan angin dan alat apa yang digunakan? Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya, Bu, apakah awan juga untuk menentukan cuaca dan apa ada alat ukur untuk menentukan awan? Ya. Pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Farhan. Di film tadi, suhu diukur dengan menggunakan termometer. Tapi, kapan waktu yang tepat untuk mengukur suhu udara? Karena pada pagi hari, suhu terlalu dingin, dan pada siang hari, suhu terlalu panas. Bagaimana, Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaannya Nia dulu. Saya, Bu. Menurut saya, alat untuk mengukur kecepatan angin yaitu anemometer. Betul. Kemudian untuk pertanyaannya Adis. Saya, Bu. Seingat saya, awan itu tidak memiliki alat ukur, tetapi memiliki klasifikasi. Oh iya, benar. Kemudian untuk pertanyaannya Farhan. Saya, Bu. Ya, Lotan, silakan. Dalam sehari memang ada saat terpanas dan terdingin. Jadi minimal kita mengukur suhu 2 kali dalam sehari. Tapi saya tidak tahu kapan waktunya itu. Bagus Lotan, kita memang bisa mengukur suhu terdingin itu pada jam 2 pagi dan suhu terpanas pada jam 2 siang. Baik, pertanyaan yang sudah kalian sampaikan tadi itu berkaitan dengan pengukuran unsur-unsur cuaca meliputi suhu, kemudian tekanan udara, kecepatan angin, arah angin, dan kelembapan udara. Saya harap kalian sudah membaca tentang LK yang Ibu berikan kemarin. Nah, untuk mengukur kecepatan angin, kira-kira apa alat yang digunakan? Saya, Bu. Coba Saira. Kalau menurut saya menggunakan anemometer. Ya, betul. Sedangkan untuk awan, apa yang bisa kalian gunakan untuk mengukur awan? Bu, Ya, Manda? untuk awan kita dapat memperhatikan kondisi awan tertentu, kemudian dapat dibandingkan dengan menggunakan kartu awan. Anak-anak, minggu kemarin Ibu kan sudah meminta kalian untuk mengukur suhu udara, kelembapan, tekanan, angin, dan awan secara berkelompok selama 3 hari, yaitu untuk jam 6 pagi, jam 8, jam 10, kemudian jam 12, jam 14, dan jam 16. Ya, saya harap kalian sudah melakukannya, dan pada hari ini Ibu ingin melihat kalian mengukur secara langsung di lapangan. Ya, untuk itu perwakilan kelompok nanti silakan mengambil peralatan yang ada di ruangan Ibu. Mari silakan sekarang kita melangkah menuju ke lapangan. Ini kelompok apa? Kelompok Kopen, Bu.
Kalian sedang mengukur apa? Kami sedang mengukur suhu dengan termometer, Bu. Saya dan Afnisa mengukur kelembapan dan tekanan udara, Bu. Ya, jadi gini teman-teman, kalau menggunakan termometer itu tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Kalau gitu, ayo kita pindah ke tempat yang lebih sejuk. Yuk. Ayo. Kalau sudah di tempat yang sejuk, kita lihat selama 1 menit, lalu kita lihat di sini angka yang ditunjukkan oleh termometer ini. Ini kelompok Junghun ya? Iya, Bu. Kalian sedang mengukur apa? Kami sedang mengamati arah dan kecepatan angin, Bu. Tapi anemometer dan kantung udara jumlahnya terbatas. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak punya alat, apa yang bisa dilakukan? Oh, saya ingat, Bu. Kita dapat menggunakan skala Beaufort dengan merhatikan gerak ranting, daun, atau asap. Kalau menurut Salis, dengan memperhatikan gerakan daun seperti itu, berapa skalanya? Kalau melihat skala Beaufort, daun bergoyang dan udara mulai bergerak pada 4-6 knots atau sekitar 7-10 km per jam. Jika menggunakan anemometer, dapat dilihat dari kecepatan 8,9 km per jam, Bu. Oh ya, bagus, berarti kalian sudah bisa membandingkan dengan skala digital. Baik, sekarang lanjutkan pengukurannya. Nah, kira-kira kan ranting-ranting sama daun-daunnya di sini lagi gerak nih, Ur. Bisa kita catat nih. Berapa ya kira-kira kecepatannya? Ferguson. Iya. Kalian sedang ngamatin apa? Kami sedang mengamati awan, Bu. Hati-hati kalau mengamati awan tidak boleh langsung melihat ke arah matahari, tapi kalian bisa menggunakan cermin itu. Terus Meza, apa yang kamu temukan? Jadi kami menemukan tipe awan cumulus, Bu, karena kalau dilihat dari ciri-cirinya, awan ini bergumpal lalu berwarna putih dan menutupi langit 2/8 bagian, Bu. Oh ya, bagus. Iya, Faiz, apa yang kamu lakukan dengan HP-mu? Saya sedang membandingkan dengan aplikasi di handphone saya, Bu. Oh, ya. Hasilnya bagaimana? Tidak jauh beda, namun hasilnya lebih detail dengan 1 angka di belakang koma. Oh ya, baik, terima kasih. Anak-anak, kita sudah selesai melakukan pengukuran. Sekarang kita kembali ke kelas lagi untuk melakukan pengolahan data. Siap, Bu. Oke, ayo. Ayo, teman-teman. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sekarang kalian analisis data yang sudah diperoleh tadi. Pertama, buat rata-ratanya mulai dari suhu, kelembapan, kemudian tekanan udara. Baik, sekarang kalian lanjutkan untuk membuat diagramnya. Seperti yang sudah ada di dalam LK, kemudian kalian cari berdasarkan interpretasi data tadi hubungan antar unsur-unsur cuaca. Kemudian setelah itu kalian juga bisa memberikan kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi cuaca pada saat seperti ini. Coba kerjakan. Ya, Sekar? Itu data yang digunakan kan 3 hari. Nah, itu kenapa ya harus 3 hari? Iya, data yang digunakan 3 hari yang sudah kalian peroleh kemarin. Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa membantu? Saya, Bu. Iya, silakan Raffi. Karena unsur-unsur cuaca selalu berubah setiap saat, sehingga kita perlu tahu perbedaan cuaca tersebut.
Bagus Raffi, kita nanti dapat melihat perbandingan cuaca yang kalian buat. Bu, saya menghitung rata-rata tekanan udara. Saya membandingkan tipe-tipe awan dan persentase tutupannya. Baik, sekarang kalian keluarkan laptopnya, masing-masing satu kelompok, saya harapkan ada satu laptop. Dari hasil pengukuran unsur cuaca tadi, kalian bisa membandingkan pada situs internet earthnullschool.net. Kemudian kalau sudah terbuka, cari wilayah Indonesia. Kemudian cari wilayah yang terdekat dengan posisi kita saat ini. Setelah ketemu, kemudian legenda di bawah yang di ujung kiri bawah itu akan menunjukkan keadaan real time sekarang, yaitu bisa dari suhu, tekanan udara, kecepatan angin, dan awan. Pilih menu overlay, kemudian di situ terdapat menu wind untuk melihat kecepatan angin. Kemudian kalau kata temp untuk mengetahui temperatur udara, kata RH untuk mengetahui kelembapan relatif, dan TCW untuk mengetahui awan, kemudian MSLP untuk tekanan udara. Wah, teman-teman, menarik sekali. Kita dapat mengetahui kondisi cuaca di wilayah dunia ini. Bagaimana hasil perbandingannya dengan situs real time-nya? Ternyata selisihnya sedikit sekali, Bu. Oh gitu ya. Mungkin kelompok lain bagaimana perbandingannya selisih hasil pengukuran dengan real time-nya? Untuk kelompok kami selisihnya juga sedikit, terutama untuk angin sedang selisihnya cukup besar. Oh ya, selisih yang sedikit atau besar itu ada alasannya. Kalau sedikit masih bisa dimaklumi, tapi kalau selisih besar itu biasanya hasil pengukuran pada saat yang berbeda bisa terjadi seperti itu, atau alat ukur yang tidak sama. Jadi alat ukur yang kita pakai mungkin kurang akurat, itu bisa terjadi. Saya punya ide, Bu. Iya nih ya, silakan. Bagaimana kalau misalnya penggunaan kartu awan dirubah dengan penggunaan diagram ini? Kalau menggunakan kartu awan, tulisannya terlalu banyak sehingga kami tuh terlalu susah untuk memahaminya. Kalian paham nggak sih baca kartu awan yang segini banyaknya? Kau paham nggak sih, Lotan? Aku tidak paham. Kalian paham nggak sih? Apa ini? Saya nggak paham. Saya tidak paham. Kalian nggak ada ide atau saran buat kita biar mudah gitu ngafalin kayak gini, nggak usah sebanyak ini, nggak ribet-ribet. Bentar deh, kalian tahu nggak sih yang cara buat berat badan sama tinggi badan biar tahu berat badan ideal kalian? Yang bentuknya kayak piringan, yang tinggal diputer-puter. Oh, aku tahu itu. Aku paham. Gimana kalau misalnya ini, tulisan-tulisan banyak ini, kita masukin ke itu biar kita lebih mudah memahaminya? Masuk akal. Bener Masuk. banget sih ini. Oke, kita lakuin ya. Kalian beli styrofoam sama gunting sama cutter. Kamu ngeprint kertasnya. Aku sama Meza cari jarum pentul. Oke? Siap. Mantap. Ketemu di sini lagi, oke? Oke. Oke. Yuk. Ini print-printannya. Ini jarumnya. Ini aku udah dapet sama Lotan. Oke. Jadi ini kan udah dalam bentuk kayak gini nih. Kalian yang gunting, kamu gunting. Nih kamu buat kotak, terus kamu potong. Ini berarti sama ini. Warna apa itu? Biru Sama? sama hijau. Oke. Oke. Berarti itu ditandain terus digunting. Kecil. Mana dong? Nah, sip. Udah jadi. Coba kita putar. Putar. Puter-puter. Nah gini kan jadi gampang kita ngafalinnya daripada banyak-banyak tulisan. Iya, bener banget. Kalau menggunakan diagram ini jauh lebih mudah, Bu. Menarik sekali nih ya, bagaimana cara pembuatannya? Misalnya kalau di sini kita melihat nimbus stratus. Nimbus stratus ini menunjukkan hujan. Jadi kalau ada awan nimbus stratus, biasanya berkaitan dengan hujan. Terima kasih nih ya untuk penjelasannya.
Sepertinya kalian sudah selesai mengerjakan semua. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Ya. Untuk presentasi yang pertama dimulai dari kelompok Oldeman. Kami dari kelompok Oldeman pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah tabel yang sudah kami isi dengan hasil pengamatan kami. Pada hari ketiga atau hari ini, suhu udara rata-rata 27,8 derajat Celcius. Hasil pengukuran selama 3 hari kami buat dalam bentuk diagram. Nah, di diagram ini itu tidak ada fluktuasi rata-rata suhu udara harian. Keadaan cuaca yang cerah dan kami prediksikan juga dalam beberapa hari mendatang mendukung terlaksananya semua aktivitas masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat siang hari, di mana intensitas suhu matahari sangat besar. Apabila kalian ingin melakukan aktivitas fisik, maka usahakan kalian minum agar kalian tidak dehidrasi. Terima kasih kelompok Oldeman untuk presentasinya. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi? Saya Bu ingin menanggapi dengan pertanyaan. Apakah ada kaitannya hawa udara dengan tipe awan? Dan jika ada kaitannya, apakah kaitan tersebut bisa menimbulkan hujan? Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Saya sebelumnya akan menjelaskan tentang awan cumulus. Awan cumulus adalah awan yang padat, bergaris tajam, berkembang secara vertikal ke atas dengan pertambahan jumlah gundukan lewat penggelembungan di bagian atas menyerupai kembang kol. Jika terkena sinar matahari akan tampak putih cerah, sementara sisi lain akan gelap. Kemunculan awan ini pada saat musim kemarau atau pada saat langit sedang cerah. Awan ini muncul saat pagi hari, tumbuh lalu bertambah atau berkurang ukurannya saat malam hari. Jika uap air tidak bertambah, maka tidak berpotensi hujan, sedangkan suhu udara tidak begitu berpengaruh. Iya, terima kasih Esya. Gimana Rehan untuk jawaban dari Esya? Sudah cukup jelas Bu jawaban dari Esya. Terima kasih Esya. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan Manda. Faktor apa yang menyebabkan pada saat jam 12 siang hingga jam 2 siang merupakan suhu yang paling panas? Terima kasih Manda. Silakan kelompok Oldeman menanggapi pertanyaannya Manda. Seperti yang kami sampaikan tadi, pada jam 12 dan jam 2 siang, matahari mencapai titik kulminasi atas, sedangkan faktor-faktor lain kami kurang mengetahuinya. Mungkin ada kelompok lain yang mau membantu? Tidak ada, iya. Jadi memang pada jam 2 siang itu suhu udara berada pada saat yang terpanas. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh kelompok Oldeman, titik kulminasi atas memang jam 12 siang. Tetapi pada saat itu bumi belum mengeluarkan panas yang diserap pada pagi hari. Sedangkan pada jam 2 siang itu bumi mengeluarkan panas yang diterima pada pagi hari sehingga suhu udara di permukaan akan lebih panas dibandingkan pada jam 12 siang. Terima kasih untuk kelompok Oldeman atas presentasinya dan silakan kembali duduk ke tempatnya. Ya. Baik, jadi dari hasil diskusi kita hari ini, Ibu bisa menyimpulkan kalian sudah memahami bagaimana cara mengukur unsur-unsur cuaca dan menginterpretasinya. Nah, untuk itu kami minta 4 orang maju ke depan untuk membuat kesimpulan. Silakan maju ke depan, Salis, Maura, Baruna, dan Isya. Silakan maju ke depan. Jadi teman-teman, hasil pengukuran unsur cuaca menunjukkan bahwa wilayah kita termasuk wilayah yang panas. Ditunjukkan dengan data suhu harian rata-rata di wilayah kita 27 derajat Celcius dan kecepatan angin rata-rata 9 km per jam. Sesuai dengan materi yang kita pelajari, yakni tentang kondisi cuaca dan iklim di Indonesia. Kita juga bisa membandingkan data yang kita peroleh dengan data terkini dari situs yang terupdate secara berkala. Kelembapan udara juga dipengaruhi oleh suhu dan uap air. Saya jadi tahu kenapa di pagi hari suhunya sangat rendah dan kelembapan udaranya sangat tinggi. Kalau saya bisa memahami metode prediksi cuaca ke depan. Misalnya, tanda akan terjadinya hujan dari bentuk awan dan suhu di permukaan bumi. Terima kasih untuk Salis, Maura, Esya, dan Baruna. Jadi anak-anak
Dari pembelajaran hari ini, kalian sudah bisa memahami tentang unsur-unsur cuaca dan bisa melakukan pengukuran unsur-unsur cuaca. Pengukuran yang kalian lakukan dengan alat-alat yang sederhana seperti termometer, barometer, hygrometer, dan wind vane. Tetapi tadi kalian juga sudah bisa membandingkan hasil pengukuran kalian dengan real time yang ada di situs internet, dan kalian juga sudah bisa merekomendasikan kegiatan apa yang bisa kalian lakukan sesuai dengan kondisi cuaca pada saat ini. Ya, silakan Salis, Maura, Esya, dan Baruna kembali ke tempat duduk semula. Baik anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Manda. Jadi hari ini kami mendapatkan pembelajaran tentang cara mengukur unsur-unsur cuaca dan menginterpretasikannya. Bagaimana anak-anak? Jadi kalian sudah memahami tentang cara-cara pengukuran unsur-unsur cuaca dan bagaimana cara menginterpretasinya? Sudah Bu, saya sudah memahami cara mengukur suhu, kelembapan, tekanan, dan kecepatan angin. Saya juga sudah, Bu, melalui situs yang kita pelajari tadi, kita juga bisa mengetahui keadaan cuaca yang ada di tempat lain. Saya, Bu, saya jadi mengetahui kenapa jam 12 sampai jam 2 merupakan waktu yang sangat panas. Jadi anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini salah satunya adalah merupakan cerminan dari rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita itu hidup di Indonesia sebenarnya sangat enak sekali karena cuaca kita setiap hari selalu nyaman, tidak ada cuaca yang sangat ekstrim dengan suhu yang sangat ekstrim. Anak-anak, Ibu ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan tes. Bangku dikembalikan ke semula seperti tadi, kemudian kita tes. Ayo, berdiri. Baik anak-anak, kita mulai untuk tesnya. Nanti soal pilihan Ibu tayangkan di depan, kemudian nanti kalian tinggal memilih A, B, C, D atau E. Untuk A yang memilih A nanti berkumpul di sini, B di sini, C di sini, D di sini, dan untuk yang memilih E berdiri di sini. Bisa ya? Ya. Kita mulai sekarang. Soal pertama. Silakan bergerak untuk memilih. Yang memilih A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Milih B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya berarti 14 ya. Nah, kira-kira apa jawabannya? A. Duduk kembali. Dari hasil tes tadi masih ada beberapa siswa yang menjawab salah. Ibu harap kalian nanti lebih mempelajari lagi tentang unsur-unsur cuaca. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang klasifikasi iklim. Semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini lebih menambah wawasan kalian tentang pemahaman unsur-unsur cuaca. Dan terima kasih kita sudah belajar dengan baik. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.